Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Kebun Doa selalu berlimpah berkahnya ya. Setelah mengikuti posting sebelumnya dari Gua Maria Mojosongo bersama dengan Pak Rian dan Bu Teresia yang mendapatkan obat dari kesedihan dengan damai sejahtera yang didapat dari kunjungan ke Gua Maria Mojosongo. Maka kita kembali ke benua Eropa, di mana kita akan berkunjung ke negara Swiss, tepatnya di kota Zurich. Kita akan mengunjungi sebuah gereja yang berubah menjadi museum yang dikenal dengan nama Fraumünster, di mana untuk memasuki gereja ini kita dikenakan biaya 5 euro per orang pada tahun 2024. Letak gereja Fraumünster ini berada di pusat kota dan berada di samping sungai Limmat dengan jembatan yang dikenal dengan nama Münsterbrug. Dan inilah penampakan gereja Fraumünster dari udara secara 360 derajat. Fraumünster dalam bahasa Inggris yang disebut dengan Minster adalah sebuah gereja di Zurich yang dibangun di atas sisa-sisa bekas biara wanita bangsawan yang didirikan pada tahun 853 oleh Louis, seorang Jerman, untuk putrinya Hildegard. Dia menganugerahi biara Benediktin dengan tanah Zurich, Uri, dan hutan Albis dan memberikan kekebalan kepada biara tersebut. Saat ini gereja ini milik Gereja Reformasi Injili di kota Zurich dan merupakan salah satu dari 4 gereja utama Zurich yang lainnya adalah gereja Großmünster, Prediger, dan Saint Peter. Pada tahun 1045 Raja Henry ketiga memberikan Hiarah sebuah hak untuk menyelenggarakan pasar, pemungutan tol, dan mencetak koin, dan dengan demikian secara efektif menjadikan kepala biara sebagai penguasa kota. Kaisar Frederick II memberikan biara Mitterwald pada tahun 1218 menjadikan independen secara teritorial dari semua otoritas kecuali kaisar sendiri dan meningkatkan kekuatan politik kepala biara. Kepala biara menugaskan wali kota dan dia sering mendelegasikan pencetakan koin kepada warga kota. Seorang kepala biara terkenal pada masa kekuasaan tersebut adalah Elizabeth dari Wetzikon. Namun kekuatan politik biara perlahan-lahan menyusut pada abad ke-14. Dimulai dengan pembentukan Schutzverordnung, hukum serikat pada tahun 1336 oleh Rudolf Brunn, yang juga menjadi wali kota independen pertama, yaitu tidak ditugaskan oleh kepala biara. Biara ini dibubarkan pada tanggal 30 November 1524 selama reformasi Huldrych Zwingli, didukung oleh kepala biara terakhir Katharina von Zimmer. Bangunan biara dihancurkan pada tahun 1898 untuk memberi ruang bagi Stenhaus yang baru. Gedung gereja saat ini berfungsi sebagai gereja paroki untuk salah satu dari 34 paroki reformasi di kota itu. Münsterhof yang secara historis merupakan alun-alun utama dan pasar kota abad pertengahan, dinamai sesuai dengan biaranya. Gesellschaft zu Fraumünster memupuk tradisi bekas biarawati. Di dalam biara ini terdapat 5 jendela patri besar yang dirancang oleh seniman Marc Chagall yang dipasang pada tahun 1970. Masing-masing dari 5 jendela tersebut memberikan warna dominan dan menggambarkan kisah Alkitab. Dari kiri gereja utara ke kanan karya tersebut adalah satu nabi menggambarkan pendakian Elia ke surga. Yang kedua, Yakub menunjukkan pertarungannya dan memimpikan surga. Yang ketiga, Kristus mengilustrasikan sebagai adegan kehidupan Kristus. Yang keempat, Sion menampilkan malaikat yang mengkumandangkan akhir dunia. Yang kelima, hukum dengan Musa memandang rendah penderitaan umatnya. Yang sama mengesankannya adalah kaca pati transept utara setinggi 9 meter yang dibuat oleh Augusto Giacometti pada tahun 1940.
Mari kita menuju ruang bawah tanah. Dalam museum ruang bawah tanah Fraunhofer ini, ada beberapa arsip tentang renovasi yang dilakukan pada gedung ini. Sejak renovasi terakhir pada tahun 1900, ruang bawah tanah biara Fraunhofer disegel dan diumumkan pada publik pada 19 Juni 2016. Bagian tertua dari gereja melestarikan relik suci biara tersebut sampai reformasi di Zurich melarang pemujaan Katolik Roma terhadap orang suci. Fondasi ruang bawah tanah ini berasal dari abad ke-9 ketika biara didirikan. Ruang bawah tanah ini juga berisi pameran tentang sejarah reformasi di Zurich, tentang arsitektur dan sejarah lokal, dibantu oleh sistem informasi multimedia yang menggambarkan fragmen fondasi ruang bawah tanah dan bagaimana gereja dibangun kembali pada tahap konstruksi asli bergaya Romawi hingga menampilkan gotiknya saat ini. Pada saat pendirian dipandu oleh Dolf Wild, arkeolog yang bertanggung jawab, dan beginilah penampakan museum ruang bawah tanah Fraunhofer. Pada saat ini, gereja ini dikunjungi sekitar 500.000 pengunjung setiap tahunnya. Manajemen pengunjung baru dikembangkan dimulai pada bulan Juni 2016. Jika kita berkunjung secara berkelompok, hanya boleh memasuki sekitar 60 orang saja per kelompok, yang diperbolehkan mulai tanggal 20 Juni 2023. Pengaturan ini mungkin hanya berlaku sesaat dengan jangka waktu yang ditentukan dan dipandu oleh pemandu wisata yang berakreditasi mulai pukul 10 hingga 16 di musim dingin, dan pada musim semi mulai pukul 10 hingga 17 dan 18 masing-masing di musim panas. Di dalam gereja ini ada orgel yang lebih dikenal dengan nama organ. Organ di Fraunhofer ini dilengkapi dengan 6.959 pipa, adalah yang terbesar di kota Zurich. Beginilah informasi tentang gereja Fraunhofer di kota Zurich, Switzerland. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat kebun doa semua. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan komennya. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam kebun doa dan berkah Tuhan menyertai kita selalu. Amin.